Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilah warzuqna ijtinabah. Allahumma arzuqna taubata qoblal maut wasyahadata indal maut wal jannata ba'dal maut, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Wa nahussu bidzikri Buya Yahya wa Ummi Fairuz matta'anallah bituli hayatihima asyarifa, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita pada pagi hari ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita istiqomah, amin ya rabbal alamin. Karena dengan kita mengetahui ilmu agama, insya Allah kita akan selamat. Dan insya Allah orang-orang yang di sekitar kita akan selamat. Pernah diceritakan ada satu orang, dia ini telah membunuh 99 orang. Coba kita bayangkan ibu, dia ini telah membunuh 99 orang. Bagaimana dosanya? Tapi hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala turun kepada orang tersebut. Akhirnya orang tersebut ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia butuh pembimbing. Kemudian dia pergi ke gua karena dia dengar di gua tersebut ada seorang ahli ibadah beribadah di situ. Dia datang ke situ curhat. Wahai ahli ibadah, saya ini telah membunuh 99 orang. Apakah Allah masih membuka untuk saya pintu taubat? Maka seorang ahli ibadah ini mengatakan, tidak ada pintu taubat bagimu. Dia makin sumpek. Sekalian dia bunuh. Jadi 100 orang pas. Tapi dia tidak menyerah. Kemudian dia pergi ke orang yang alim, kemudian dia curhat ke situ. Wahai orang alim, saya ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dosamu? Dosaku sangat besar sekali. Saya telah membunuh 100 orang. Apakah masih bisa dibuka untuk saya pintu taubat? Maka si alim mengatakan, tidak ada yang menutup pintu taubat. Engkau harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan satu syarat, engkau harus hijrah dari kotamu yang jelek itu menuju kota yang baik. Sehingga dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia pergi untuk menuju kota yang baik. Di pertengahan jalan dia meninggal. Akhirnya ini berebut para malaikat. Malaikat adab mengatakan ini punya saya. Malaikat rahmat mengatakan ini punya saya.
Gimana dia mau masuk surga? Dia tidak pernah sholat, tidak pernah puasa. Hanya waktu itu dia tobat, kemudian meninggal. Kemudian dihitung, mana yang lebih dekat? Lebih dekat ke kota yang baik atau lebih dekat ke kota yang jahat? Ternyata ketika dihitung, lebih dekat ke kota yang baik. Akhirnya dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari cerita ini bisa disimpulkan, kalau orang alim itu insya Allah selamat. Kalau orang tahu ilmu agama itu insya Allah akan selamat. Bahkan bukan kita aja yang selamat, orang-orang yang di sekitar kita itu akan selamat. Soalnya kita tahu tidak mungkinlah Allah menutup pintu taubat, tidak mungkin. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala umur panjang, sehingga kita pada pagi hari ini bisa hadir ke sini untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh An Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afsus salam, sebarkanlah salam. Berarti kita ini umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh untuk mengucapkan salam. Kepada siapa? Kepada orang yang kita kenal ataupun orang yang tidak kita kenal. Jangan kita mengucapkan selamat pagi. Berarti yang selamat paginya bukan kita. Selamat siang, berarti yang selamat siangnya. Selamat sore, selamat malam, tidak usah. Apalagi memakai kalimat hai, tidak usah. Kita sebagai orang Islam harus mengucapkan assalamu alaikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awala adullukum ala amalin idza amiltum tahabbtu bainakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku kasih tahu tentang satu amalan, kalau kalian mengamalkan maka kalian akan saling mencintai. Maka para sahabat mengatakan, na'am ya Rasulullah, iya Rasulullah, kita mau. Maka Rasulullah mengatakan, afsus salam bainakum, maka sebarkan salam di antara kalian. Berarti kita sebagai umat Islam, kalau ketemu saudara kita, kita mengucapkan assalamu alaikum. Kemudian yang mendengar mengucapkan waalaikumsalam. Itu penting. Tapi di sini kita jangan memahami assalamu alaikum itu hanya sekedar assalamu alaikum. Tapi kita harus merenung, apa sih arti dari assalamu alaikum? Assalamu alaikum itu artinya keselamatan bagi kalian. Berarti kalau orang dia ini sering mengucapkan assalamu alaikum, tapi dia masih sering ghibah, dia masih sering mengejek orang lain, tangannya masih sering mengganggu, dia masih suka melakukan hal-hal yang haram, berarti dia ini salamnya cuma basa-basi. Karena assalamu alaikum itu artinya keselamatan bagi kalian. Bahkan kalau kita misalnya ketemu teman kita mengucapkan assalamu alaikum, dia mengucapkan waalaikumsalam, baru kita tinggalkan beberapa langkah, kita ngomong sama teman kita, iya tadi saya ketemu teman saya, dulunya gemuk sekarang kurus.
Padahal barusan mengucapkan Assalamualaikum, tapi mulutnya nggak selamat. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang muslim lainnya itu selamat dari mulutnya dan tangannya. Maksudnya kalau kita merasa muslim, kita haram untuk mengganggu saudara kita yang muslim. Kalau kita merasa muslim, kita haram untuk menghibah saudara kita yang sesama muslim. Bahkan diriwayatkan pernah Rasulullah itu mau pergi. Mau pergi dari mana? Dari rumah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatuna Aisyah sebagai istri, beliau ingin bertanya, wahai Rasulullah, engkau mau kemana? Maka Rasulullah menjawab, saya ingin ke rumah Hafsah. Namanya istri, ada rasa cemburu di situ. Hafsah ini, Sayyidatuna Hafsah ini adalah istri Rasulullah. Sayyidatuna Aisyah juga istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika Sayyidatuna Aisyah mendengar yang dikatakan oleh Rasulullah itu, Rasulullah ingin ke rumah Hafsah, apa kata Sayyidah Aisyah? Hasbuka min Hafsah, innaha qasirah. Apa artinya? Hasbuka min Hafsah, ngapain engkau ke rumah Hafsah wahai Rasulullah? Innaha qasirah, dia itu orangnya pendek. Coba lihat, Sayyidah Aisyah itu mengatakan dia itu orangnya pendek. Akhirnya Rasulullah itu marah. Wahai Aisyah, tahukah engkau itu barusan mengatakan satu kalimat, kalau satu kalimat itu dirupakan dengan sebuah barang, kemudian barang itu ditaruh di laut, maka laut yang biru itu akan menjadi hitam. Padahal Sayyidatuna Aisyah hanya mengatakan innaha qasirah, dia pendek. Apalagi kita masih biasanya menambah, dia pendek, terus ini, terus itu, hidup lagi. Itu berapa dosa kita? Makanya harus hati-hati. Sayyidatuna Aisyah mengatakan seperti itu, dikatakan air laut yang biru akan menjadi hitam. Bahkan agama Islam ini dikatakan juga dengan agama dinus salam, agama keselamatan. Kita itu bukan hanya dilarang mengganggu umat Islam, bukan. Bahkan orang kafir pun tidak boleh kita ganggu. Yang penting di sini orang kafir itu kafir zimmi, yaitu orang kafir yang tidak mengganggu kita. Pernah juga diceritakan cerita dari Sayyiduna Umar bin Khattab. Waktu itu Sayyidina Umar bin Khattab menjadi presiden atau menjadi khalifah di Madinah. Beliau itu mempunyai gubernur. Gubernurnya ini tinggal di Mesir. Dia ini menjadi gubernur Mesir. Gubernur Mesir ini mempunyai anak kecil. Anak kecil ini ketika waktu pagi dibiarkan untuk bermain kuda. Nah, waktu itu anak dari sang gubernur yang muslim ini bermain kuda bersama anak seorang Nasrani, tapi tidak mengganggu umat Islam. Akhirnya sang anak gubernur ini menantang si anak kafir ini untuk balapan kuda. Ternyata kalah. Sang anak gubernur ini kalah. Namanya anak gubernur, dia nggak terima. Dia turunin anak orang Nasrani itu, diturunin dari kudanya, dipukul. Dipukul sampai dia jatuh. Sang anak Nasrani ini melapor kepada ayahnya, wahai ayahku, barusan saya dipukul sama anak gubernur. Udahlah sabar, itu anak gubernur. Tapi orang Nasrani ini berpikiran agama Islam itu tidak seperti itu. Agama Islam itu tidak diajari mukul-memukul. Akhirnya sang Nasrani ini mengirim surat
untuk diberikan kepada Sayyiduna Umar bin Khattab. Ketika Sayyidina Umar melihat surat yang datang dari sang Nasrani itu, Sayyidina Umar langsung menulis surat balik. Untuk siapa? Untuk gubernur Mesir. Dikirim surat tersebut. Apa isi suratnya? Ketika sang gubernur melihat ada surat dari Sayyidina Umar, dia kaget. Isi suratnya apa? Kalau engkau dalam keadaan duduk, langsung berdiri, pergi ke kota Madinah. Tapi kalau engkau dalam keadaan berdiri, tidak usah pakai duduk, langsung berangkat ke kota Madinah. Dia ini berpikir, ini ada masalah apa ini? Ini pasti ada masalah penting, sampai Sayyidina Umar bin Khattab memanggil saya ke Madinah. Kemudian sang gubernur ini pergi ke kota Madinah. Alangkah kagetnya. Ketika sang gubernur sampai di kota Madinah, ternyata di samping Sayyidina Umar bin Khattab telah berdiri seorang Nasrani dan anaknya. Kemudian sang Nasrani berkata, wahai Sayyidina Umar, kenapa engkau memanggil saya? Iya, karena kemarin ada kejadian seperti ini. Apakah betul? Iya betul wahai Sayyidina Umar. Sekarang saya ingin menyuruh anak sang Nasrani ini untuk memukul anak kamu. Anaknya kan diajak. Akhirnya namanya anak kecil. Anak kecil kan biasanya paling suka mukul-memukul. Anak kecil ini disuruh sama Sayyidina Umar, wahai orang Nasrani, silakan pukul. Dipukul beneran. Tapi orang Islamnya tidak berani balas. Kenapa? Karena ada Sayyidina Umar bin Khattab. Kita tahu siapa Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian mungkin ini bahasa kasarnya, kalau ayahnya bagian saya, kata Sayyidina Umar. Berarti Sayyidina Umar yang memukul ayahnya. Kenapa kok ayahnya ikut dipukul padahal dia tidak salah? Ya, karena dia tidak mendidik anaknya dengan benar. Melihat kejadian seperti itu, sang Nasrani ini kagum dengan agama Islam. Saya tidak pernah menemukan agama sebaik ini. Akhirnya dia langsung mengatakan di depan Sayyidina Umar, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia ini bersaksi untuk masuk Islam di hadapan Sayyidina Umar karena melihat indahnya agama Islam. Dinus salam, agama Islam itu adalah keselamatan. Seperti itu. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, saya ini berbuat sedemikian rupa bukan karena engkau wahai Nasrani. Karena saya takut kalau saya tidak melakukan hal ini membela engkau, maka saya takut dimusuhi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah pernah bersabda, man adza dzimmiyan faqad adzani. Atau hadis yang lain mengatakan, man adza dzimmiyan fa ana khosmuhu khosamtuhu yaumal qiyamah. Apa artinya? Barang siapa mengganggu kafir dhimmi, maka dia telah mengganggu aku, kata Rasulullah. Dalam riwayat yang lain, barang siapa mengganggu kafir dhimmi, maka aku akan jadi musuh dia. Akan aku musuhi dia pada hari kiamat. Subhanallah. Ini hadis tidak akan kita temui di agama manapun. Ini khusus agama Islam. Makanya salah kalau ada orang mengatakan agama Islam ini agama paling tidak punya toleransi. Salah. Agama Islam adalah agama paling toleransi. Buktinya apa? Orang kafir dilindungi. Yang penting di sini mereka tidak punya salah, dia yang akan dibela. Itu umat Islam. Itu afsus salam, yaitu yang pertama. Yaitu kita harus kemanapun mengucapkan salam. Ketika kita ketemu sama saudara kita atau orang yang tidak kita kenal, selama dia beragama Islam. Kemudian yang kedua, wa'at imut to'am. Tadi yang pertama kita disuruh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyebarkan salam. Kemudian yang kedua di sini, wa'at imut to'am. Salinglah kita untuk memberi makanan. Rasulullah bersabda, inna fil jannati ghurafah tura zuhuruha min butuniha
wa butunuha min zuhuriha. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati, sesungguhnya di surga itu ada satu tempat. Tempatnya itu bisa kelihatan dari luar, dan yang di dalam itu bisa melihat keluar. Ya mungkin kalau kita bayangkan mungkin seperti rumah kaca ibu ya. Rumah kaca itu kita bisa melihat keluar, yang luar juga bisa melihat ke dalam. Ini karena saking indahnya surga. Terus para sahabat itu bertanya, wahai Rasulullah, tempat yang indah seperti itu buat siapa? Berarti tempat yang sangat indah, dari luar bisa ngelihat ke dalam, dari dalam bisa ngelihat keluar, dan ini hanya di surga. Ini buat siapa wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, liman at'amat ta'am, atau kama qala an-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liman at'amat ta'am, bagi orang yang selalu memberikan makanan. Mungkin pernah diceritakan Al-Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini adalah pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Beliau itu karangannya sangat istimewa. Tapi apakah beliau ini mendapatkan ridho Allah karena karangannya? Bukan. Tapi apakah beliau ini mendapatkan pahala yang besar dari Allah karena ibadah beliau? Bukan. Tapi beliau ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena waktu itu beliau pernah mengarang kitab. Pertengahan mengarang kitab ada lalat. Lalat itu hinggap di pulpen beliau. Apakah beliau langsung mengusirnya seperti kita? Kan biasanya kita meskipun ada lalat cuma satu langsung diusir ibu ya. Tidak, beliau biarkan lalat tersebut. Beliau biarkan lalat tersebut sampai kenyang, kemudian lalat itu pergi dari pulpen beliau. Sebab itu beliau mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mungkin ibu pengen mengamalkan, mungkin ntar malam digigit nyamuk, biarkan. Ya ibu ya. Biarkan nyamuknya sampai kenyang, kemudian insya Allah mendapatkan rahmat dari Allah. Kalau pingin meniru, Ada juga seorang perempuan. Seorang perempuan ini diriwayatkan dalam hidupnya itu sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seumur hidupnya, hampir seluruh hidupnya dibikin untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dia pada waktu itu pulang dari kerjaannya itu, dia menemukan, maaf di sini, menemukan anjing. Anjing ini kelaparan. Dia tahu kayaknya anjing ini kelaparan. Dia membawa roti. Dia lapar, cuma dia kasihan melihat anjing tersebut. Akhirnya dengan kasih sayangnya dia itu memberikan roti tersebut kepada anjing. Sebab itu hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala turun. Sebab itu rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala turun. Sehingga orang tersebut yang tadinya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang ahli ibadah. Sampai terakhir dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Bisa kita bayangkan, seandainya dia pada waktu itu membiarkan anjing kelaparan, mungkin hidayah tidak akan turun. Sebab itu dia memberikan makanan. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau waktu itu mengatakan kepada sahabat yang bernama Abu Dzar, "Ya Aba Dzarrin, idza tabakhta maraqatan fa'aktsir ma'aha wa ta'ahad jiranak." Dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, idza tabakhta maraqan fa'aktsir ma'aha thumma anzur ahla baitin min jiranik fa'asibhum minha bima'ruf. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, kalau engkau itu memasak masakan yang berkuah, ini kata Rasulullah, fa'aktsir ma'aha, maka airnya itu diperbanyak. Wa ta'ahad jiranak,
maka perhatikan tetanggamu. Maksudnya apa di sini? Kita jangan sampai punya tetangga setiap hari hanya mencium bau ayam goreng. Karena tetangga lagi bikin ayam goreng. Besoknya mencium bau ikan asin. Besoknya mencium bau tempe goreng dan lain-lain. Tapi hanya sebatas mencium baunya. Tidak pernah tetangga tersebut membagi makanan. Sampai seperti itu Rasulullah perhatian kepada umat Islam. Berarti kalau kita memasak sesuatu yang berkuah dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk memperbanyak airnya. Apakah hanya airnya yang dikasih? Ini air hangat gitu? Bukan. Maksudnya di sini kita masaknya itu diperbanyak. Kemudian yang lebih itu kita serahkan kepada tetangga kita. Riwayat yang lain mengatakan kalau engkau memasak masakan yang berkuah, maka lihatlah tetangga-tetangga kalian. Maka berikan masakan yang berkuah tersebut dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang jelek. Ini ada sisa kuah kayaknya nggak enak, makanya saya kasih. Bukan, ini bukan bima'ruf. Ngasih, cuma kalimatnya tidak enak. Akhirnya tetangganya mau makan juga nggak enak, dibuang. Apalagi sampai dioper ke tetangganya yang lain. Ini dari ada makanan dari tetangga itu katanya nggak enak. Sampai terus ke sana, nggak ada yang makan. Ujung-ujungnya masuk tong sampah. Berarti caranya harus dengan cara yang baik. Kenapa kok Rasulullah itu sampai seperti itu perhatian kepada umatnya? Biar kita itu hamba Allah, sesama muslim itu saling mencintai. Tadi dikatakan kalau kita sering memberikan makanan, kita akan masuk surga. Di samping itu kita hidup di dunia akan saling mencintai. Kita punya masalah, pasti tetangga kita akan membantu. Kita punya hajatan, pasti tetangga kita akan membantu. Jangan harap kita nggak pernah ngasih, kemudian kita punya acara atau punya masalah, kita minta tolong sama tetangga. Ya akhirnya tetangganya nggak mau, malah pura-pura safar musafir. Maaf saya mau bepergian. Seperti itu. Nah itu cara biar kita hidupnya itu saling mencintai, berarti saling memberikan makanan kepada tetangga kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wasilul arham. Sambunglah tali silaturahmi. Seorang muslim harus punya hubungan baik dengan orang tuanya. Seorang muslim harus punya hubungan baik dengan sesama muslim yang lain. Baik itu dia kandung atau yang lainnya. Yang penting di sini seorang muslim harus baik kepada muslim-muslim yang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba ayyabsuta lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah." Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba," barang siapa yang berkeinginan, ingin apa? Ayyabsutolahu fi rizki, rezekinya itu diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luasnya seperti apa? Di sini tidak disebutkan, berarti mungkin luas sekali. Kita mau beli apa-apa bisa. Pesawat tinggal beli. Terus kalau kita berkeinginan umur kita wayun sa'alahu fi atharihi, kalau umur kita ingin dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin rezeki kita ini luas. Kita ingin rezeki kita ini luas dan kita juga ingin umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka satu syaratnya kita harus faliyasil rohimah. Kita harus menyambung tali silaturahmi. Jangan seperti sebagian kecil orang, ketika dia melihat orang tuanya sudah tua, dia bosan dengan orang tuanya. Akhirnya apa? Dia ini menaruh orang tuanya di panti jompo. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan dikatakan hadis yang artinya
Kalau Allah itu ingin mempercepat azab, maka Allah itu akan mengazab orang yang memutus tali silaturahmi. Maka di antara kita mungkin ada yang telah memutus tali silaturahmi, kita langsung sambung. Biar apa? Biar kita tidak mendapatkan amarah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wasallu bil laili wan nasu niyam. Dan sholatlah kalian di malam hari ketika manusia itu pada tidur. Sholat apa? Yaitu sholat tahajud. 2 rakaat cukup kalau kita tidak mampu untuk sholat 10 rakaat. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang ulama mengatakan, man asharo nafsahu bil laili farrahallahu qalbahu bin nahar. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala seorang ulama ini mengatakan, man asharo, barang siapa bangun malam. Bangun malam untuk apa? Nonton bola? Bukan. Di sini dikatakan bangun malam untuk sholat tahajud bilaili pada malam hari. Kalau kita sudah bangun malam, kita tidak usah mencari kebahagiaan pada siang harinya. Tidak usah. Karena ini jaminan Allah untuk orang yang suka tahajud. Apa jaminan Allah? Farrahallahu qalbahu bin nahar. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kesenangan kepada hamba tersebut sepanjang siang. Tidak usah kita mencari kebahagiaan kalau kita sholat tahajud. Cukup dengan tahajud itu Allah akan memberikan kesenangan ke hati kita. Itu 4 singkat sabda Rasulullah SAW untuk kita umatnya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu yang sedikit ini. Kita kemana-mana menyebarkan salam. Kemudian kita selalu ringan tangan untuk memberikan makanan kepada tetangga. Kemudian kita selalu menyambung tali silaturahmi. Kemudian kita termasuk golongan orang-orang yang suka sholat tahajud. Terakhir Rasulullah mengatakan, kalau kita sudah mengamalkan 4 hal itu, tadkhulul jannata bisalam, maka kita semua akan masuk surga dengan aman dan damai. Surga yang di situ mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khotoro ala qalbi bashar. Surga itu mata kita tidak pernah melihat indahnya seperti apa. Kemudian telinga juga tidak pernah mendengar gimana keindahan surga. Dan apapun yang kita bayangkan tentang keindahan surga, surga tidak seperti itu. Intinya surga ini tempat yang sangat istimewa sekali. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu yang sedikit ini sehingga kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan ditutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.